Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Biologi Edukasi. Kali ini Biologi Edukasi akan membahas mengenai respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini berarti adalah jenis respirasi yang tidak membutuhkan yang namanya oksigen. Sehingga jalur dari respirasi aerob kemudian dipotong supaya tidak menghabiskan energi terlalu banyak karena tidak adanya oksigen. Sebelum membahas mengenai respirasi anaerob, di sini nanti ada hubungannya dengan respirasi aerob. Di mana kita tahu bahwa respirasi aerob itu dia terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu glikolisis. Kemudian yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Kemudian yang keempat adalah rantai transport elektron. Kita tahu bahwa rantai transport elektron di sini dia sebetulnya bisa masuk melalui jalur ini. Sebentar. RTE ini sebetulnya adalah bisa masuk melalui glikolisis DO maupun siklus Krebs. Jadi tidak harus posisi RTE itu di nomor 4. Nah, kita tahu bahwa RTE itu salah satu penerima elektron terakhir adalah oksigen. Kemudian yang dimanfaatkan di dalam rantai transport elektron itu adalah NADH. Kemudian ada satu lagi FADH2. Ini garis besarnya seperti itu. Nah, respirasi anaerob itu terjadi ketika di dalam tubuh tidak ada yang namanya oksigen. Nah, oksigen itu dimanfaatkan di dalam rantai transport elektron. Nah, maka dari itu, pada respirasi anaerob, ketika memasuki tahap awal dari respirasi aerob, yaitu glikolisis, dan diketahui bahwa oksigen berkurang, maka siklus DO maupun rantai transport elektron ini akhirnya dihentikan, karena tidak ada adanya oksigen. Nah, yang pertama, dalam respirasi anaerob atau yang tidak membutuhkan oksigen, itu ada yang namanya fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini biasanya terjadi pada mikroorganisme yaitu fungi. Contohnya adalah pada mikroorganisme fungi yaitu Saccharomyces. Atau di sini pada Saccharomyces ini adalah digunakan untuk pembuatan tape. Nah, contohnya itu. Fermentasi alkohol di sini ada glukosa, kemudian glukosa ini buat sini ya. Jadi pertama kali ada glukosa. Sama prosesnya dengan respirasi aerob pada tahap yaitu glikolisis. Glukosa ini kemudian akan diubah menjadi asam pirufat. Berapa jumlahnya? 2. Sama seperti glikolisis. Jadi pada tahap glukosa menjadi 2 asam pirufat ini adalah tahapan dari glikolisis. Glikolisis yang ada pada tahap respirasi aerob ini. Jadi ini, nah ketika terjadi proses glikolisis juga sama, di sini dihasilkan 2 ATP yang berasal dari 2 ADP plus 2 PI menjadi 2 ATP. PI di sini adalah HOPO3 2-min. Jadi P itu sebetulnya adalah bukan fosfat murni, tetapi adalah fosfat yang berikatan dengan hidrogen dan oksigen dalam bentuk ion. Namanya adalah disingkat dengan PI. Sehingga terbentuklah 2 ATP. Sama persis dengan proses glikolisis, di mana glikolisis itu akan menghasilkan 2 ATP bersih. Nah, setelah proses pembentukan asam pirufat, kemudian dilanjutkan proses perubahan dari asam pirufat menjadi 2 asetaldehid. Nah, dari 2 asetaldehid kemudian akan dirubah menjadi 2 etanol. Etanol itu adalah alkohol itu. Nah, jadi ini adalah prosesnya. Di sini juga sama, ada regenerasi NAD+ menjadi NADH. Jadi di bagian glikolisis ini kita tahu bahwa glikolisis juga nanti akan menghasilkan 2 NADH. Sama, ada proses di sini pembentukan 2 NADH. Jadi di sini nanti ada 2 NAD+,
dirubah menjadi 2 NADH, kemudian diregenerasi lagi menjadi NAD+ sehingga menjadi etanol. Soal ini biasanya sering sekali keluar di pembahasan ujian nasional maupun ujian sekolah di SMA, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini terjadi ketika kondisi tubuh hewan yang istilahnya yang memiliki otot, biasanya baik manusia maupun hewan, kekurangan oksigen. Misalnya ketika kita berlari, maka lama-kelamaan lutut kita menjadi sakit. Itu karena tubuh kita kekurangan oksigen yang menyebabkan terjadi penumpukan yang namanya asam laktat ini, Al2 laktat. Hampir sama dengan prosesnya pada fermentasi alkohol. Pertama, pasti ada glukosa yang dibutuhkan menjadi 2 asam pirufat. Sama prosesnya dengan alkohol. Jadi di sini juga ada pengubahan menjadi ATP, kemudian ada NAD menjadi 2 NADH juga. Nah, yang membedakan dengan fermentasi alkohol adalah ketika sudah menjadi asam pirufat, maka tahap berikutnya langsung asam pirufat ini dirubah menjadi 2 asam laktat. Jadi kalau fermentasi alkohol ini ada 4 tahapan, biasanya untuk mengingat seperti itu. Sedangkan pada fermentasi asam laktat itu hanya ada 3 tahapan saja. Biasanya seperti itu. Nah, materi ini biasanya sering sekali keluar di soal ya. Jadi perhatikan 4 tahapan dan 3 tahapan ini. Kalau di soal biasanya dalam bentuk diberi kotak-kotakan seperti ini. Misalnya. Nah, seperti ini. Kalau ada 4 tahapan seperti ini, pasti ini adalah fermentasi alkohol. Kemudian kalau ada 3 seperti ini, berarti ini adalah fermentasi asam laktat. Nah, jadi itu untuk membedakan kalau asam laktat hanya ada 3 tahapan, kalau fermentasi alkohol ada 4 tahapan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah di CO2 ini. Jadi ketika glukosa setelah diubah menjadi asam pirufat, kemudian diubah menjadi asepildehid, pada fermentasi alkohol akan dihasilkan CO2. Maka dari itu ketika fermentasi tape, pembuatan tape itu nanti akan menjadi panas tapenya. Karena ada pengeluaran CO2 ini yang dihasilkan dari fermentasi tape. Jadi itu yang membedakan antara fermentasi alkohol maupun fermentasi asam laktat. Semoga bermanfaat untuk yang membaca, yang melihat video ini. Jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.